Bab 427 Bunuh Ganda. Ketika Zhao Feng dan Qi Gui saling bertarung dengan garis keturunan mata mereka, dua tuan sejati lainnya datang untuk membantu. Total 3 Lord Rang sejati menghadapi Zhao Feng. Bocah True Mystic Rank yang sangat kecil bisa mati tanpa penyesalan setelah bertarung dengan 3 Lord Rang sejati sekaligus. Salah satu wanita True Lord Rank berkata, kulitnya sepertinya terbuat dari salju dan dia berbicara dengan nada mengejek. Dia adalah salah satu dari 2 pangkat dewa sejati yang mendukung Qi Gui dan berasal dari sekte spiritual bulan murni dan salah satu yang beruntung untuk menerobos ke pangkat dewa sejati. Saudari Gong, jangan meremehkannya. Seseorang yang mampu membuat Qi Gui berkelahi dan ditempatkan sangat penting oleh Sister Ye tidaklah sederhana. Saudara Yu Luo adalah contoh. Petik 2. Tahap awal lainnya True Lord Rank diperingatkan pemuda kulit hitam. Brother Yu Luo pernah menjadi salah satu dari 3 pria tampan dari sekte dan saya telah mencintainya selama bertahun-tahun tetapi terlalu takut untuk memberitahunya. Sekarang saya telah mencapai peringkat Lord sejati, saya memiliki kesempatan untuk menjadi miliknya. Tapi sayangnya mimpi ini hancur. Petik 2. Air mata melintas di mata gadis itu yang segera digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Zhao Feng. Aku tidak bisa menyeretnya keluar lagi. Zhao Feng melihat kedatangan 2 True Lord Rangs dari sudut matanya. Pada titik ini, api putih mengerikan telah membakar hampir tubuh Zhao Feng. Nyala api ini bisa membakar daging dan kekuatan kehidupan dan bahkan mengikis jiwa. Itu sangat merepotkan. Penggunaan garis keturunan Qi Gui membuat tingkat mata Zhao Feng bertambah. Dalam situasi normal Zhao Feng pasti akan bertarung dengan Qi Gui lebih lama karena dia bisa belajar banyak hal. Namun, situasinya sekarang berbeda. Pohon menjulang Yao tidak akan bertahan jika ini diseret lebih dari 2 jam dan Zhao Feng menghadapi ancaman dari pangeran sejati lainnya. Petir api mata Tuhan, cahaya transparan kilat dan api bersinar di mata Zhao Feng. Suara mendesing. Bola api petir biru langsung menabrak jembatan hantu dan jeritan datang dari dalam api putih mulai padam. Serangan keterampilan mata dengan unsur-unsur kilat dan api. Hati Qi Gui bergetar ketika aura destruktif meluas melintasi jembatan hantu dan mengenai mata hitam jahatnya. Weng gelombang-gelombang. Jembatan hantu yang terdiri dari hantu yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar dan memudar. Sejumlah besar hantu mulai merokok dari kekuatan petir dan api yang menakutkan. Dalam hal itu, jiwa Qi Gui tampaknya terkena petir dan api. Ledakan. Segera setelah itu adalah putaran kedua mata dewa api petir yang lebih berfokus pada Qi Gui sendiri. Retak. Jembatan hantu langsung pecah. Dewa hantu menembus void. Mata hitam jahat Qi Gui berputar dan sinar gelap tiba-tiba keluar yang berhasil menghalangi mata dewa api petir. Sinar gelap itu sangat misterius dan dapat memblokir serangan energi fisik dan mental. Bum bum bum. Mata dewa api petir tertembus oleh Qi Gui dan sepertiga dari balok masih terus menembak ke arah Zhao Feng dan kecepatannya adalah secepat mata dewa api petir. Sinar gelap ini mengembunkan semua kekuatan menjadi satu garis lurus untuk serangan paling langsung. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng mulai mencapai kemampuan maksimumnya dan dalam hal berpikir Zhao Feng beberapa kali lebih cepat dari sinar gelap. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh mata rohani Tuhan kepadanya. Mata rohani Tuhan, salin. Cahaya biru di mata kiri Zhao Feng bersinar dan dalam dimensi mata kirinya, kolam yang membeku mulai beriak. Kiu, sinar cahaya dingin keluar dari mata kiri yang berbenturan dengan sinar gelap Qi Gui. Sinar gelap, Qi Gui pertama kali dibekukan sebelum dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah keterampilan rahasia yang sama dengan milikku tetapi dengan elemen yang berbeda. Petik 2. Qi Gui tertegun. Dia telah menyaksikan dewa hantunya menembus void dihancurkan oleh keahliannya sendiri. Kiu, api petir yang tersisa di Qi Gui belum padam dan sinar cahaya dingin masih memiliki separuh kekuatannya saat mendarat di tubuhnya. Dinginnya kedinginan membekukan daging dan jiwanya. Qi Gui cegukan dan mengerti arti kombinasi petir dan api. Hehe, langkah ini bisa dikatakan bentuk bervariasi dari Eye of Soul. Sebut saja garis penembakan jiwa es atau biaya jiwa es. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan. Mata jiwa es berfokus terutama pada membekukan pikiran dan pikiran lawan dan merupakan serangan berkelanjutan sedangkan garis menembak jiwa es ini adalah tentang ledakan dan seperti dewa hantu Qi Gui menerobos void yang dapat memblokir serangan orang lain. Teknik menyalin. Garis keturunan matamu. Petik 2. Mata Qi Gui melotot dan mulutnya ternganga.
Pada saat ini dia sedikit terluka dari petir api dan jiwa es, tetapi tidak ada yang melebihi kejutan sekarang. Eye of Illusion. Zhao Feng sekali lagi menggunakan mata spiritual Tuhannya. Momen selanjutnya, Qi Gui muncul dalam dimensi yang dingin dengan rantai kilat yang mengikatnya. Ilusi membatasi pikiranku. Qi Gui sedikit terkejut tetapi tidak panik. Dia jelas telah melihat keterampilan serupa sebelumnya. Papa, Zhao Feng mencambuk-cambuk logam tajam ke Qi Gui dan terus menyiksa kesadarannya. Ketika kesadaran energi mental seseorang disiksa secara maksimal, mereka akan menjadi lelah dan pingsan. Qi Gui jelas tahu situasi apa yang dia alami. Masalahnya adalah dia ada di udara dan setelah beberapa napas dia akan jatuh ke tanah, menjadi pupuk untuk pohon menjulang Yao. Ledakan roh hantu pembalasan. Qi Gui mengertakkan gigi dan cincin hidung hitam bergetar saat melepaskan sumber kekuatan hantu yang kuat. Dalam dimensi fisik, dahi Qi Gui mulai membakar dengan kekuatan hantu yang menciptakan getaran jiwa yang tak terlukiskan. Huang, gelombang udara hitam mulai mengalir di mana-mana dalam dimensi ilusi dan alis Zhao Feng berkerut. Energi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan dimensi ilusi secara instan menjadi beberapa kali lebih besar. Qi Gui akan memaksa jalan keluar. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 yang normal, Zhao Feng pasti akan menyeretnya keluar karena dia yakin dengan sumber energi mental mata spiritual Tuhan. Namun, situasinya berbeda sekarang. Lawannya bukan hanya Qi Gui, ada 9 pangkat Lord benar lainnya dan 2 dari mereka telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Qi Gui tampaknya ditekan. Petik 2. Pemuda berwajah hitam dan perempuan yang elegan sedikit terkejut. Beberapa waktu yang lalu bentrokan garis keturunan mereka telah membuat hati para jenius menonton bergetar. Namun, sudah jelas Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan adalah orang yang sekarang mengejutkan Qi Gui. Tubuh Qi Gui sedikit hangus dan manis muncul di dahinya saat dia berjuang. Sepertinya kita sudah meremehkannya, bahkan Qi Gui tidak bisa menekannya. Petik 2. Ye Yanyu yang menonton jauh memiliki ekspresi serius tetapi untungnya 2 pendukung True Lord Rangs telah tiba. Zhao Feng dan Qi Gui berada pada titik vital dan tidak bisa diganggu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Petik 2. Niat membunuh muncul di wajah wanita elegan itu. Betul, kami tidak bisa membantu dalam hal garis keturunan mata tetapi jika kami membunuh Zhao Feng semuanya akan diselesaikan. Petik 2. Pemuda berwajah hitam itu menganggukkan kepalanya. Keduanya cerdas dan melihat di mana masalahnya berada. So. Kedua True Lord Rangs terbang di udara dan mendekati Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng berdiri di hutan dan dalam batas-batas pohon menjulang Yao, ada 7 pangkat dewa sejati lainnya dan banyak alam roh sejati yang membantu. Selama keduanya tidak terlalu dalam dan menyerang dari jauh, mereka masih memiliki peluang sukses yang tinggi. 3 True Lord Rangs bekerja sama. Anda melebih-lebihkan saya. Petik 2. Tawa ringan Zhao Feng disertai dengan niat membunuh. Zhao Feng menarik mata spiritual Tuhannya dan kesadaran Qi Gui langsung kembali ke tubuhnya. Wajahnya pucat pasi dan hampir jatuh di atas kepala. Pada saat ini Qi Gui melihat 2 True Lord Rangs lainnya menyerang Zhao Feng. Berhenti, Qi Gui mengutuk. Melalui pertempuran saat itu dia mengerti betapa berbahayanya Zhao Feng. Bahkan True Lord Rangs yang normal akan sulit untuk memblokir keterampilan garis keturunan matanya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan Black Weak Eye-nya yang hanya memiliki 60% kekuatan tempur tersisa untuk menghentikan Zhao Feng. Namun, Zhao Feng mengabaikan gangguan mata hitam jahatnya dan fokus pada 2 True Lord Rangs yang mendekat. Kalian semua bisa tinggal di belakang. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya. Sua-sua, dari bawah bumi muncul 2 sosok perak gelap yang muncul menuju pemuda berwajah hitam dan gadis yang anggun dari belakang. Apa itu? Tidak bagus. Mata Qi Gui berkedip dan berseru. 2 tokoh perak gelap adalah 2 kors racun perak hitam dan aura mereka sebanding dengan mayat hantu True Lord Rang. 2 True Lord Rangs langsung menjepit diserang oleh 2 mayat racun dan Zhao Feng. Gadis elegan itu sedikit di belakang dan langsung disergap oleh 2 mayat racun. Selamatkan aku, perempuan berpakaian elegan itu berseru. Dia baru saja mencapai True Lord Rang belum lama ini dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya menghadapi 2 mayat racun. Di bawah kendali Zhao Feng, 2 mayat racun perak gelap melambaikan cakar kalajengking beracun mereka dan merobek ke arah gadis itu. Gadis yang anggun itu panik saat perlindungan Key of True Spirit-nya terlepas dari cakar.
Sebuah luka berdarah tersisa di kulit seputih saljunya dan begitu racun memasuki tubuhnya, darahnya membeku. Dia telah setengah melangkah ke pintu kematian. Segera setelah itu pakaian dan tubuhnya ditusuk oleh dua mayat hantu dan dimakan. Tidak peduli seberapa cantiknya dia, pada akhirnya dia masih banyak tulang. Adegan mengerikan membuat 7 True Lord Ranks lainnya menarik napas dalam-dalam. Sister Gong, pemuda berwajah hitam itu terpana dengan apa yang dilihatnya. Dia pertama kali bereaksi bukan untuk membalas dendam tetapi untuk berlari. Mengerikan. Kekuatan Zhao Feng tersembunyi dalam-dalam dan telah menyembunyikan dua mayat hantu. Mata jiwa es. Namun, tepat saat dia terbang beberapa meter, rasa dingin aneh menjalar di sekujur tubuhnya. Dengan kultivasi True Lord Rank tahap awal, pikiran dan pikirannya melambat ke tingkat yang bahkan lebih buruk daripada yang ada di True Human Rank. Kedua mayat hantu itu mencakar dan menggigitnya dengan marah ketika mereka merobek-robek tuan hitam yang berhadapan muka menjadi berkeping-keping. Itu dua. Zhao Feng tanpa emosi membunuh dua True Lord Ranks kemudian mengarahkan dua mayat racun ke arah Qigui. Bab 428 bunuh ketiga. Hanya dalam waktu singkat, dua True Lord Ranks telah mati untuk mayat racun. 7 dewa sejati dan jenius dari ketiga sekte tercengang oleh perubahan mendadak ini. Segalanya datang terlalu cepat. Beberapa saat sebelumnya, Zhao Feng ditekan oleh Qigui dari pertarungan garis keturunan mata mereka dan dengan kedatangan dua True Lord Ranks, ini menjadi sangat berbahaya bagi Zhao Feng. Siapa yang tahu bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah? Dari 3 True Lord Ranks, 2 terbunuh dan sisanya, Qigui, berada dalam bahaya ekstrim. Dua mayat racun yang secara teknis mencapai True Lord Rank dan memiliki racun yang dominan. Bagaimana ini mungkin? Qigui tidak bisa mempercayai matanya. Seberapa sulitkah untuk mengangkat mayat hantu ke True Lord Rank? Qigui secara pribadi tahu betapa sulitnya ini. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dan sumber daya untuk mendapatkan dua dari mereka, sedangkan Zhao Feng hanya mencuri mereka dari murid Blackcliff Palace lainnya dan pada saat itu, keduanya bahkan tidak berada di puncak True Mystic Rank. Jamur racun Bumi Yin. Dia pasti punya jamur racun Bumi Yin. Petik 2. Qigui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerti. Hanya jamur racun Bumi Yin yang memiliki kemampuan untuk mengangkat mayat hantu ke True Lord Rank dengan mudah. Selanjutnya, Zhao Feng juga memiliki Sky Marking Stone, Deadly Yin Crystal Bone, dan cakar kalajengking raksasa. Dengan begitu banyak bahan top, dua mayat ini lapis baja ke tulang. Pergi. Zhao Feng mengendalikan dua mayat racun perak gelap dan membuat mereka menyerang Qigui. Tidak bagus, lari. Jiwa Qigui hampir terbang menjauh dari rasa takut. Dia tahu betapa mengerikan racun kalajengking purba itu. Selain itu, Zhao Feng memiliki jamur racun Bumi Yin. Dengan kombinasi dari dua racun, siapapun yang berdarah akan mati. Selama mayat hantu mengiris kulit mereka, hidup mereka tertinggal. Mata jiwa es. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melintas dengan dingin ketika dia mengunci Qigui. Tubuh Qigui membeku dan pikirannya mulai melambat saat kecepatannya langsung menjadi 60-70% lebih lambat. Dua mayat hantu perak gelap mendekat. Apakah aku akan mati di sini? Qigui merasa seolah-olah dia membeku dalam es dan aura kematian mendekatinya. Dengan mata es jiwa terkunci padanya, dia pasti tidak bisa melawan dua mayat racun perak gelap dan pasti akan mati jika kulitnya terbuka. Pada saat ini, Qigui menyesal memberi Zhao Feng tulang kristal yin yang mematikan dan cakar kalajengking raksasa. Keduanya memperkuat ketajaman dan racun mayat hantu. Jika Zhao Feng tidak memiliki dua bahan itu, dua mayat hantu hanya akan berada pada tingkat True Lord Rank dan tidak akan seancam ini. Kakak Qi, Moyu kurus dari istana Blackcliff meraung saat dia dengan cepat terbang ke arah ini. Pergi. Qigui mengertakkan gigi dan memanggil mayat perak darah yang tersisa. Dia hanya memiliki dua mayat hantu True Lord Rank, tetapi salah satu dari mereka hancur berkeping-keping oleh Yao Towering Train. Tentu saja, kekuatan pertempuran mayat darah perak ini sebanding dengan tahap awal True Lord Rank dan harusnya bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Peng Boom. Dua mayat racun perak gelap bergerak menuju mayat darah perak dan mulai saling sobek. Dalam situasi normal, mayat hantu darah perak Qigui bisa bertahan sebentar melawan keduanya. Tetapi saat ini pikirannya melambat karena mata jiwa es dan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan mayat darah peraknya.
Hanya 60-70% dari kekuatan pertempuran penuhnya yang bisa digunakan. Hanya dalam beberapa pukulan, dua mayat racun perak gelap menekan mayat darah perak. Jika aku bisa mendapatkan mayat perak darah ini, kekuatanku secara keseluruhan akan meningkat secara dramatis. Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng. Qi Gui tidak tahu bahwa pemikiran ini memungkinkannya untuk bertahan hidup. Jika Zhao Feng benar-benar ingin membunuh Qi Gui, dia hanya perlu menghentikan mayat darah perak dengan salah satu mayat racun perak gelap kemudian menggunakan mayat racun lainnya dan mata es jiwa serta mata dewa api petir untuk menyerang Qi Gui. Pada saat itu ia akan memiliki setidaknya tingkat keberhasilan 70%. Namun, Zhao Feng menginginkan mayat hantu darah perak. Dia menggunakan mata jiwa es untuk menahan Qi Gui lalu mulai mendorong mayat hantu perak darah ke tanah. Peng peng boom. Mayat perak darah Qi Gui segera dipaksa di dekat tanah. Siu siu siu, akar pecah dari bawah bumi. Tinggalkan mayat ini, aku masih punya kegunaan untuk itu. Zhao Feng memberitahu pohon tinggi Yao. Puluhan akar langsung menyeret mayat darah perak ke bumi. Selesai, Zhao Feng sangat puas saat ia kemudian mengendalikan dua mayat racun untuk mengejar Qi Gui. Qi Gui dipengaruhi oleh mata jiwa es dari awal hingga akhir dan tidak berlari jauh. Sayangnya, meskipun hati Qi Gui sakit karena kehilangan mayat True Lord Reng, setidaknya hidupnya diselamatkan. Kakak Qi, aku akan menyelamatkanmu. Mo Yu tiba dan pergi untuk memblokir dua mayat racun. Bam bam, Mo Yu melambaikan tangannya dan mendorong kembali dua mayat racun. Orang ini melatih teknik penguatan tubuh mayat dan memiliki tubuh yang mirip dengan mayat hantu, hampir sepenuhnya tahan terhadap racun. Hati Zhao Feng bergerak. Dia mengerti bahwa dari 10 True Lord Rangs, hanya orang ini yang bisa memblokir racun jenazah arwahnya sampai tingkat tertentu. Mata jiwa es. Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin saat dia mengalihkan mata spiritualnya kepada Mo Yu. Dalam hal energi mental, Mo Yu jauh lebih buruk daripada Qi Gui dan ketika mata jiwa es menguncinya, pikiran dan reaksinya melambat. Mo Yu berlatih teknik penguatan tubuh mayat dan meskipun tubuhnya kuat, dia tidak terlalu cepat. Sekarang setelah ia dikunci oleh mata jiwa es, ia menjadi kikuk seperti kura-kura dan setiap tindakannya melelahkan. Papa peng peng, kedua mayat racun mulai dengan marah mencakar dan menggigit pertahanan Mo Yu. Tubuh Mo Yu sangat kuat dan dalam keadaan normal, dia bisa mengirim satu mayat racun terbang dengan yang pertama. Namun, dengan efek Eye of Ice Soul, kecepatan dan kelincahannya bahkan tidak sebagus beberapa True Human Rangs. Pada titik ini, Mo Yu diserang dengan gila oleh dua mayat racun perak gelap. Seorang ahli normal akan berjalan melalui pintu kematian ketika kulit mereka dipotong terbuka, tetapi tubuh Mo Yu mirip dengan mayat dan hampir sepenuhnya tahan terhadap racun. Tentu saja, dia bukan mayat yang benar dan Mo Yu tidak sepenuhnya tangguh terhadap kombinasi racun dari kalajengking raksasa dan jamur racun bumi yin, pembelaannya hanya beberapa kali lebih kuat dari True Lord Rangs lainnya. Setelah kulitnya telah terbuka beberapa kali, tubuh Mo Yu menjadi lebih lambat dan warna ungu hitam muncul di wajahnya. Saudara Mo Yu, Qi Gui mengutuk ketika dia melihat Mo Yu putus asa. Kalau itu dia pasti sudah mati beberapa kali. Dari Tuan sejati, hanya Mo Yu yang bisa menahan racun begitu lama. Petir api mata Tuhan, api biru transparan berkilauan di mata kiri Zhao Feng. Suara mendesing, api petir transparan membakar tubuh Mo Yu. Arg, Mo Yu melolong. Elemen-elemen petir dan api melawan Dao of Ghost Course. Dia tidak seperti Qi Gui yang berspesialisasi dalam garis keturunan mata yang bahkan bisa memblokir serangan Zhao Feng. Mata api-api dewa yang merusak mengikuti mata jiwa es dan melukai pikiran Mo Yu. Bam bam, Mo Yu meraung dan melambaikan tangannya, menyingkirkan dua mayat racun perak gelap. Di saat kritis ini, dia bahkan membakar kinya roh sejati untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya dan melarikan diri. Dua mayat racun perak gelap dipukul oleh Mo Yu dan lengan salah satu mayat pecah. Mati, ekspresi Zhao Feng meredup saat mata spiritual Tuhannya diedarkan secara maksimal. Eye of Illusion, garis menembak jiwa es, petir api mata Tuhan, suara mendesing, Qiyu, Huang. Tiga keterampilan mata utama mendarat di Mo Yu. Mata ilusi pertama menarik kesadaran Mo Yu dan menghentikannya membakar kinya dari roh sejati. Ini menurunkan pembelaannya. Qiyu, segera setelahnya adalah sinar cahaya yang menembak ke tubuh Mo Yu dan melukai pikirannya. Huang,
Mata api-api dewa terakhir segera mengirim Moyu ke tempat di mana dia tidak bisa kembali. Kakak senior Moyu, Qigui meraung saat para jenius lainnya dari Blackcliff Palace berseru. Jiwa Moyu telah terbakar oleh dewa api petir api dan dia jatuh dari udara, menjadi pupuk untuk pohon menjulang Yao. Pada kenyataannya, bahkan sebelum Moyu mendarat, pikirannya telah hancur. 6 True Lord Rangs yang menonton semua mengambil napas dingin. Ketika 3 teknik garis keturunan mata utama mendarat pada target, mereka pasti akan mati. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menunjukkan keganasannya. Yang ketiga, wajah Zhao Feng dingin, tetapi juga sedikit jelek pada saat yang sama. Setelah menggunakan begitu banyak teknik garis keturunan mata terus-menerus, ia telah menghabiskan banyak energi dan ini dengan mata spiritual Tuhan membantunya. Jika itu jenius garis keturunan mata lain, mereka pasti tidak akan bertahan lama. Manusia, aku akui aku meremehkanmu. Anda benar-benar dapat menyelesaikan 3 dari 10 tingkatan True Lord dengan sangat cepat. Ketika Anda menggunakan garis keturunan mata Anda, bahkan roh-roh esensi jiwa saya terasa dingin. Petik 2. Sukacita bisa didengar dari suara pohon pandang Yao. Zhao Feng telah menghabisi 3 True Lord Rangs dan melakukannya dengan cepat. Sebelum ini, pohon yang menjulang Yao hanya memikirkan Zhao Feng sebagai sebutir harapan tetapi tidak percaya padanya. Sua, sosok Zhao Feng kembali ke daerah di mana ada banyak cabang dan duduk dengan wajah pucat. Brother Tree, bisakah Anda memberi saya roh kayu Essence Soul sekarang? Ini akan membantu saya pulih dan memberi saya kesempatan lebih besar untuk mengusir musuh-musuh itu. Tanya Zhao Feng, kamu belum menepati janjimu. Saya tahu dari pengalaman betapa liciknya Anda manusia. Petik 2. Pohon menjulang Yao jelas tidak bodoh atau dia tidak akan menjadi Yao. Kamu tahu bahwa aku menghabiskan banyak energi membunuh 3 True Lord Rangs. 7 pangkat Lord benar lainnya tidak akan jatuh hati untuk itu. Petik 2. Zhao Feng melanjutkan, ini, pohon menjulang Yao sedikit ragu karena takut akan dihitung oleh Zhao Feng. Ada poin penting lainnya, jika Anda memberi saya roh kayu Essence Soul, saya akan dapat menggunakan teknik garis keturunan mata yang lebih kuat yang sangat penting untuk mendorong punggung True Lord Rank. Petik 2. Bab 429 mengerikan. Di dalam cabang-cabang, Zhao Feng memindahkan Praying Tree Yao hanya dengan beberapa kalimat. Pohon menjulang Yao sangat tersentuh oleh kalimat terakhir. Itu sudah dikejutkan oleh garis keturunan mata Zhao Feng. Apa yang akan teknik garis keturunan mata Zhao Feng yang lebih kuat? Selain itu, pohon yang menjulang Yao harus mundur untuk keselamatannya sendiri. Zhao Feng mengeluarkan banyak energi untuk membunuh 3 True Lord Rangs itu benar. Jelas tidak realistis baginya untuk memblokir 7 True Lord Rangs yang tersisa dengan kondisinya saat ini. Baik, aku bisa memberikan roh-roh esensi jiwa kepadamu tetapi kamu tidak bisa melakukan trik apapun. Pohon menjulang Yao setuju. Begitu selesai mengatakan ini, Zhao Feng merasakan kekuatan murni jiwa esensi memasuki dunia energi mentalnya. Energi membersihkan jiwa Zhao Feng dan memperkuat kekuatan energi mentalnya, memberinya perasaan bahwa dia penuh dengan kekuatan hidup. Pohon yang menjulang Yao pasti dihitung oleh puluhan ribu tahun dan jiwa esensi roh kayu yang dimilikinya adalah harta berharga alam. Bahkan mereka yang berada di alam inti asal akan mendapat manfaat dari roh esensi roh kayu dan akan sangat membantu bagi mereka untuk memahami alam Dewa Void. Efek jiwa esens roh kayu lebih jelas lebih Zhao Feng karena inti dari mata spiritual Tuhannya adalah jiwa. Besar, Brother Tree, energi mental saya telah diperkuat dan dengan esens soul ini mendukung saya percaya kekuatan garis keturunan mata saya akan jauh lebih kuat. Petik 2. Zhao Feng senang. Dia mengatakan ini untuk mengurangi peringatan pohon Yao yang menjulang tinggi terhadap dirinya sendiri dan agar pohon mendukung sepenuhnya. Pada kenyataannya, situasi ini sengaja dibuat oleh Zhao Feng. Dia hanya menggunakan 30 hingga 40% dari kekuatan matanya tetapi di permukaan, dia tampaknya telah menggunakan banyak energi. Dia telah menggunakan garis keturunan matanya tanpa batas sebelum dan pada akhirnya, dia menggunakan 3 teknik garis keturunan mata utama. Tentu saja, Moyu harus dibunuh karena dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir racun mayat racun perak. Tanpa Moyu melindungi yang lain, siapa yang berani menagih dan membunuh Zhao Feng? Sekarang Zhao Feng bisa meminta pohon merangkai Yao untuk bantuan dan yang terakhir akan membantunya karena melihat harapan dari kekuatan Zhao Feng. Setelah menerima dukungan dari roh esensi roh kayu, jiwa Zhao Feng telah diperkuat.
Tingkat energi mentalnya naik sedikit dan energi yang dia keluarkan sebelum pulih dengan cepat. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jiwa esensi semangat kayu ini adalah inti saya. Mendukung Anda juga akan menggunakan energi inti saya. Petik 2. Pohon yang menjulang Yao menghela nafas. Terpaksa melakukan ini. Jika itu bukan karena situasi hidup atau mati, pohon menjulang Yao pasti tidak akan menggunakan intinya untuk mendukung orang lain. Pada saat yang sama, Qigui melarikan diri kembali ke 6 True Lord Ranks lainnya dengan wajah pucat. Di udara, ekspresi dari 7 Lord True Ranks sungguh-sungguh. Siapa yang akan membayangkan bahwa orang luar jenius True Mystic Rank akan sekuat membunuh 3 True Lord Ranks tanpa terluka sama sekali? Garis keturunan mataku telah menggunakan banyak energi dan aku tidak akan bisa bertarung dengan bocah nakal itu dalam waktu singkat. Qigui merasa bersyukur. Kematian Mo Yu menggelengkan hatinya. Jika bukan karena dia yang akan mati. Ini berarti bahwa Mo Yu telah menyelamatkannya dengan hidupnya sendiri. Qigui, meskipun kalian gagal, setidaknya kita tahu kekuatan Zhao Feng. Suara memesona Zhuang Waner terdengar. Kita harus membunuh Zhao Feng ini. Wajah Ye Yanyu yang biasanya tanpa ekspresi dipenuhi dengan kedinginan. 2 dari 3, tingkatan Lord benar datang dari sekte spiritual bulan murni. Ini membuatnya merasa lebih bersalah. Jika bukan karena dia telah ditipu oleh Zhao Feng, Yuluo dan teman-temannya tidak akan mati dengan mudah. 7 True Lord Ranks menyaksikan Zhao Feng melalui celah di cabang-cabang. Wajah Zhao Feng pucat pasi dan sedang beristirahat. Setelah membunuh 3 True Lord Ranks, banyak energi bocah ini akan habis. Sekarang saatnya untuk menindaklanjuti dan menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi atau membunuhnya. Petik 2. Qigui menyarankan dan 6 True Lord Ranks lainnya mengangguk setuju. Tunggu, itu sepertinya adalah kekuatan roh kayu Essence Soul. Petik 2. Zhuang Waner tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik ke arah Zhao Feng. Tidak bagus, dia mendapat dukungan Core Train Triao. Ye Yanyu juga menyadari ini. Kultivasi keduanya adalah yang tertinggi dan mereka segera melihat perubahan pada tubuh Zhao Feng. Itu jelas Zhao Feng menggunakan jiwa esens roh kayu untuk memulihkan kekuatannya. Konyol. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini untuk membiarkan pohon tinggi Yao memberikan jiwa intinya sendiri kepadanya. Petik 2. Wajah putih Qigui berkerut dan suaranya dipenuhi amarah. 6 pangkat Lord benar lainnya marah. 3 sekte telah bekerja sama untuk menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi karena roh-roh esens dan harta lainnya, tetapi sekarang Zhao Feng sudah mendapatkannya dengan mudah. Seolah-olah serangan mereka memberi Zhao Feng kesempatan ini. Konyol. Mata Li Hong merokok dan hampir meledak karena amarahnya. Musuh yang ia bersumpah untuk memotong menjadi 10.000 potong selamat dengan baik dan semua ini adalah karena mereka. Aku akan membunuhnya tidak peduli seberapa besar harganya. Niat membunuh dingin terbentuk di dahi Ye Yanyu. 7 True Lord Ranks memimpin para jenius lainnya dan mengirim rentetan serangan ke pohon Yao yang menjulang tinggi. Sekarang adalah kesempatan untuk menghancurkan pohon yang menjulang Yao dan membunuh Zhao Feng. Bahkan hanya melemahkan Train Tree Yao akan membahayakan Zhao Feng. Di bawah kerja tim dari 7 True Lord Ranks dan jenius dari ketiga sekte, serangan mereka lebih kuat. Mungkin hanya dalam situasi ini ketiga sekte akan benar-benar bersatu. Zhao Feng duduk diam dan tidak tergerak oleh serangan itu. Sua, dengan cepat, Zhao Feng mendarat di sebelah tanah. Suara mendesing, mayat darah perak dicabut oleh beberapa akar. Kekuatan pertempuran mayat darah perak ini sebanding dengan tingkat awal True Lord Rank dan pertahanannya lebih kuat daripada yang lain pada tahap awal True Lord Rank. Mayat ini adalah salah satu perisai daging ketika melawan kalajengking raksasa. Cahaya api kilat muncul di mata kiri Zhao Feng saat itu mengunci mayat darah perak. Gelombang-gelombang, mayat darah perak berjuang, tetapi itu ditahan oleh akar pohon meroket Yao. Ingin menghancurkan simbol energi mentalku. Ini tidak semudah itu. Qigui merasakan ini dari jauh dan terkekeh dingin. Mayat hantu darah perak telah menjadi miliknya selama bertahun-tahun dan simbol energi mentalnya tercetak dalam-dalam padanya. Bahkan para ahli di kultivasi yang sama dengannya membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghancurkannya. Bahkan jika mereka berhasil, butuh beberapa saat untuk menanamkan simbol energi mental mereka sendiri ke mayat hantu True Lord Rank. Namun, Zhao Feng berusaha dan mata dewa api petir yang kuat itu dengan kuat menghapus simbol energi mental Qigui. Apa-apaan, ekspresi Qigui berubah secara dramatis.
Koneksi antara mayat darah perak dan dia tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dalam beberapa tarikan napas, mayat perak darah mulai merokok ketika simbol energi mentalnya diseka bersih. Wah, Qigui memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, keduanya awalnya memiliki koneksi yang kuat. Kecepatan seperti itu, bagaimana mungkin? Bisakah garis keturunan matanya benar-benar berlawanan dengan Dao kita? Petik 2. Qigui tampak seperti kehilangan jiwanya. Dengan menghapus simbol energi mental Qigui dari mayat perak darah, Zhao Feng sekali lagi melukai pikiran Qigui. Cedera Qigui menjadi lebih parah dan karenanya dia kurang mengancam terhadap Zhao Feng. Segera setelah itu, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan kemudian meletakkan simbol energi mentalnya ke mayat darah perak. Meskipun dalam proses ini, mayat darah perak berjuang karena telah mencapai True Lord Rank, mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat kuat. Matanya berbinar dan mengeluarkan aura energi mental kuno yang berasal dari mata. Mayat darah perak gemetar karena insting dan tidak berani melawan. Seolah-olah itu adalah hantu kecil yang tunduk kepada dewa. Bahkan jiwa esensi dari pohon menjulang Yao mulai bergetar. Hanya dalam beberapa napas, aura dari mayat darah perak berubah. Mayat darah perak melintas dan menjaga di depan Zhao Feng seolah-olah itu sangat setia kepadanya. Segera disempurnakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu mengerikan di dunia ini? Para jenius dari Black Cliff Palace linglung seolah-olah mereka sedang menonton legenda. Di mata mereka, Zhao Feng hanya melihat beberapa detik dengan matanya untuk menghancurkan simbol energi mental Qigui dan pasangan lainnya membuat hantu True Lord Rank mayatnya. Salah, dia bukan counter Dao of Ghost Course, tapi satu dari 1000 generasi ajaib. Petik 2. Qigui pahit. Perasaan kalah ini 100 kali lebih buruk daripada kalah dari kepala Zhao Feng. Dia yakin bahwa jika keajaiban seperti Zhao Feng dikenal ke eselon atas istana tebing hitam, mereka akan membesarkannya dengan segala yang mereka miliki. Selesai, Zhao Feng mengangguk, sosoknya melintas dan kembali duduk di dahan. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Mayat perak darah pada tahap awal True Lord Rank berdiri di sebelah Zhao Feng dan melindunginya sedangkan dua mayat racun lainnya disembunyikan oleh Zhao Feng untuk penyergapan berikutnya. Para murid dari ketiga sekte semua mengambil napas dalam-dalam. Sulit membayangkan seberapa kuat kekuatan keseluruhan Zhao Feng sekarang telah mencapai. Hanya 3 mayat hantu di tangannya yang sebanding dengan 3 True Lord Ranks. Selanjutnya, 2 mayat racun memiliki kekuatan destruktif yang bisa membunuh selama mereka mengambil darah. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Zhao Feng, The Ruins Treasure Palace akan turun di sebelah celah Training Tree Yao dalam waktu 1 jam. 1 jam, itu benar, dalam waktu 1 jam. Bahkan bisa muncul di saat berikutnya. Petik 2, Bab 430 Labirin Kota Ilusi. 1 jam, baik, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Semakin awal Ruins Treasure Palace turun, semakin baik baginya. Selama dia berhenti sampai ketika Ruins Treasure Palace turun, misi Zhao Feng selesai. Daerah celah menara pohon Yao. Ledakan, 7 pangkat Lord sejati dan jenius realem roh sejati lainnya menyerang belalai utama pohon Yao yang menjulang tinggi. Di cabang-cabang, Zhao Feng duduk dan memahami kekuatan roh kayu Essence Soul sebagai gelombang murni jiwa esensi mengisi dunia energi mentalnya. Roh kayu esensi jiwa adalah inti pohon Yao dan kekuatan jiwa esensinya mirip dengan kekuatan jiwanya. Pohon menjulang Yao telah ada untuk waktu yang sangat lama dan kedalaman yang dimilikinya dalam roh kayu Essence Soul bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk normal. Dalam proses ini, jiwa Zhao Feng diperkuat dan energi yang digunakan dari garis keturunan matanya sebelum hampir sepenuhnya pulih. Pikirannya memahami hukum-hukum kehidupan yang telah dijalani pohon menjulang Yao dalam puluhan ribu tahun. Bahkan seorang raja di alam Void God mungkin tidak akan hidup selama pohon menjulang Yao ini. Dalam dimensi mata kirinya, kenangan tumbuh dan layu cepat berlalu. Ini semua dalam Essence Soul roh kayu. Bahkan Training Tree Yao sendiri tidak akan dapat menemukan ingatan ini yang begitu dalam di benaknya dan memutar ulang sepenuhnya. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Feng dalam hal penguasaan jiwa dan mata spiritual Tuhannya. Hanya dalam beberapa saat, garis keturunan mata Zhao Feng telah sembuh dan jiwanya diperkuat. Efek yang begitu cepat adalah karena mata spiritual Dewa Zhao Feng dan bagaimana ia telah melangkah ke Dao kuno jiwa sebelumnya.
Essence Wood Spirit Soul hanya akan sepenuhnya digunakan ketika jatuh ke tangan manusia dan mata spiritual Tuhan sangat efisien. Level energi mentalku jauh lebih kuat daripada True Lord Ranks tahap awal dan tidak terlalu lebih lemah dari True Lord Rank tahap akhir. Zhao Feng seperti spons yang terus menyerap dan memahami kekuatan roh essence roh kayu. Manusia, berapa banyak waktu yang kamu butuhkan sebelum bisa bertarung? Pohon merusak Yao cedera semakin parah karena mengambil serangan dari 7 True Lord Ranks dan 100 jenius dari 3 sekte langsung. Segera, Zhao Feng mengerti bahwa pohon menjulang Yao mungkin bisa bertahan 1 jam tersisa dan dia ingin menyerap lebih banyak dari roh kayu Essence Soul. Bum bum bang, pohon yang menjulang tinggi Yao mengambil putaran serangan berikutnya dan cabang-cabangnya bergetar dan mengeluarkan erangan kesakitan yang rendah seperti seorang lelaki tua. Manusia, aku tidak bisa tahan lebih lama. Semua jenius ini dapat menantang mereka yang berada di atas kultivasi mereka. Petik 2. Pohon menjulang Yao memohon dan Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan roh kayu esensi jiwa yang diberikan pohon menjulang Yao telah melemah sedikit. Di satu sisi, itu karena cedera pohon Yao yang menjulang tinggi dan di sisi lain, itu karena ingin Zhao Feng membantu dengan cepat. Saudara pohon, saya membutuhkan Anda roh esensi kayu roh untuk mendukung serangan garis keturunan mata jarak jauh saya. Zhao Feng keluar dari pemahaman dan kondisi energi mentalnya telah mencapai maksimum. Oke, cepatlah. Pohon yang menjulang tinggi pikiran Yao bergetar dan memberikan aliran jiwa esensi murni ke dunia energi mental Zhao Feng. Pada saat itu, Zhao Feng merasa jiwanya dipenuhi dengan aliran tanpa akhir. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk bahwa pohon menjulang Yao tidak memberikan dukungan penuh sebelumnya. Sekarang mendengar bahwa Zhao Feng membutuhkan kekuatannya untuk berurusan dengan para jenius dari 3 sekte, pohon menjulang Yao segera memberikan 1 hingga 2% energinya kepadanya. Ayo mulai. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan memasuki dimensi mata kirinya. Kolam pembekuan telah mencapai 8 meter, lebih dari 2 kali lipat ketika dia berada di Sacred True Dragon Gathering. Riak aneh menyebar melintasi kolam yang membeku. Ini adalah sumber energi mental Zhao Feng dan sekarang, gelombang kuat roh esensi roh kayu telah muncul. Ini berarti bahwa Zhao Feng bisa mengendalikan mata spiritual Tuhannya dan membuatnya lebih lama. Di bawah sirkulasi mata spiritual Allah, pohon yang menjulang Yao mulai menjadi gelisah dan gemetar dari jiwanya. Bahkan mayat darah perak di dekatnya bergetar ketakutan. Semua orang berhati-hati. Ekspresi Qigui berubah secara dramatis saat dia memperingatkan para jenius dari ketiga sekte. Qigui telah terluka dari pertempuran dengan Zhao Feng sebelumnya dan tidak bisa bertarung lagi. Dia beristirahat di samping tetapi mengawasi Zhao Feng dan merasakan tindakan Zhao Feng ketika yang terakhir bergerak. Target pertama, apakah kamu? Petik 2. Petir api mata Tuhan. Zhao Feng memaksimalkan mata kirinya dan nyala api yang terang muncul di mata kirinya. Suara mendesing. Sebuah bola api petir transparan menyelimuti Qigui. Kekuatan mata dewa api petir kali ini adalah tingkat yang lebih kuat dari sebelumnya. Arg, Qigui melolong kesakitan dan dia melepaskan hawa hantu untuk memadamkan api. Beberapa orang jenius dari istana Blackcliff bergegas untuk membantu tetapi ketika mereka tiba, Qigui sedang bernafas. Jika itu adalah orang lain yang tidak berspesialisasi dalam garis keturunan mata, mereka mungkin sudah mati. 6 pangkat Lord benar lainnya tertegun. Tidak hanya garis keturunan mata Zhao Feng tidak melemah, itu telah tumbuh lebih kuat. Kayu, semangat kayu. Petik 2. Qigui meludah pahit sebelum pingsan. Hanya 1 api kilat mata Tuhan sudah cukup untuk membuat Qigui, orang yang berspesialisasi dalam garis keturunan mata yang paling banyak keluar dari Tuan sejati, pingsan. Zhao Feng sekarang hanya perlu fokus pada 6 True Lord Ranks yang tersisa dan tidak perlu membuang energi lagi pada Qigui. Ini berarti bahwa dari 10 True Lord Ranks yang asli, hanya 6 yang memiliki kemampuan bertarung tersisa. Namun, ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Zhao Feng bertengger di cabang-cabang sebagai mata spiritual Tuhannya tampaknya menjadi jurang tak terbatas yang ingin melahap dunia. Eye of Illusion, Illusion City Maze. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memindai kelompok dan orang-orang dari 3 sekte, lebih dari selusin orang dimakan oleh jurang di mata spiritual Allah. Detik berikutnya, lebih dari selusin jenius merasa seolah-olah ruang telah terdistorsi dan mereka muncul di kota kuno, bukan di celah pohon Yao yang menjulang tinggi. Kota ini tertutup kabut putih dan pemandangannya sangat kompleks, seperti labirin raksasa.
Di mana ini? Bagaimana kita tiba-tiba masuk ke sini? Petik 2. Sialan, kami mungkin telah dibawa ke sini oleh keterampilan energi mental bajingan itu. Petik 2. Lebih dari selusin orang dari ketiga sekte itu seperti semut panas berlarian di sekitar labirin. Meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi milik Zhao Feng, mereka masih mengalaminya dan mencoba mencari jalan keluar. Di dunia nyata, para jenius dari ketiga sekte pecah menjadi kekacauan. Lebih dari selusin jenius berlarian atau lebih tepatnya, berlari berputar-putar. Sejumlah kecil dari mereka kehilangan kendali dan berteriak. Yang lain telah mengunci alis ketika mereka berpikir tentang cara menembus labirin kota ilusion Zhao Feng. Celepuk-celepuk, pasangan yang berada dalam ilusi jatuh dari udara dan menjadi pupuk untuk pohon menjulang Yao. Mereka adalah para jenius yang telah menemukan pintu keluar dan kekurangan di labirin kota ilusion. Di antara lebih dari selusin jenius, ada tahap awal True Lord Rank yang berjuang dan berlari berputar-putar. Labirin kota ilusi mengeluarkan banyak energi. Untungnya, saya mendapat dukungan jiwa roh kayu esensi. Petik 2. Zhao Feng berdiri diam dan mulai mengimprovisasi labirin kota ilusi miliknya. Kota ilusi labirin milik Eye of Illusion dan menggunakan ilusi untuk menghentikan musuh. Perbedaannya adalah bahwa labirin kota ilusi hanya membatasi musuh tetapi tidak menyiksa kesadaran mereka. Di dimensi mata kirinya, pemandangan labirin kota ilusi menjadi lebih jelas. Lain kali, aku bisa menyalin struktur labirin kota ilusi yang akan menggunakan energi jauh lebih sedikit. Hati Zhao Feng bergerak. Singkatnya, labirin kota ilusi telah disalin oleh Zhao Feng dan saat berikutnya dia menggunakannya, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dengan dukungan roh jiwa esensi kayu, pikiran Zhao Feng diperkuat dan dia memiliki aliran kekuatan yang stabil untuk membantunya membangun labirin kota ilusi ini. 12, 13, 14. Zhao Feng mulai memperluas labirin kota ilusi. Di cabang-cabang, mata kiri Zhao Feng menjadi sangat memikat dan mereka yang melihatnya tertarik padanya. Terlepas dari Ye Yanyu dan Zhuang Waner, siapapun yang memandang matanya akan dipenuhi energi dari kota ilusi labirin dan indera mereka akan tertipu. Mereka berada di udara tetapi indera mereka telah dibohongi, dan mereka berpikir bahwa mereka sebenarnya berada di dalam kota. Saat kota ilusi labirin menyelimuti 20 orang, Zhuang Waner dan Ye Yanyu semakin terkejut. Semua orang waspada, jangan lihat mata kirinya. Petik 2. Ye Yanyu memperingatkan mereka yang belum terjebak dalam ilusi. Bagaimanapun, mata spiritual Dewa Zhao Feng adalah sumber kekuatan kota ilusi labirin. Jika mereka tidak melihat mata spiritual Tuhan, kemungkinan mereka tertarik pada ilusi itu lebih rendah. Mereka yang telah jatuh ke dalam ilusi, jangan panik. Tetap di tempat Anda berada dan kami akan membantu Anda. Petik 2. Para True Lord Ranks mengirimkan indera spiritual mereka ke dalam energi mental yang lain dan mereka yang dalam ilusi samar-samar bisa mendengar suara Ye Yanyu dan Zhuang Waner, tetapi kebanyakan dari mereka masih panik. Zhao Feng hanya perlu terus mempertahankan labirin kota ilusi dan mewaspadai kesalahan. Seiring berjalannya waktu, Illusion City Maze berhasil menyelimuti 20 hingga 30 orang jenius termasuk tahap awal True Lord Rank dan tahap awal True Lord Rank. 4 pangkat Lord sejati lainnya dan jenius semuanya menghentikan serangan mereka karena mereka khawatir akan nyawa mereka. Bab 431 mengejar melalui udara. Manusia, kamu memang punya beberapa trik. Sudah menghentikan serangan mereka hanya dengan satu langkah. Petik 2. Suara gembira Treing-Treing Yao terdengar. Sebelum ini, ia menghadapi serangan dari 7 pangkat dewa sejati dan 100 jenius realem spirit sejati, yang sangat menyakitkan untuk itu. Ketika Zhao Feng pindah, dia memang mengubah situasinya. Pada titik ini, 20-30 orang jenius termasuk 2 pangkat sejati-sejati telah jatuh ke labirin kota ilusi Zhao Feng. Labirin kota ilusi dibangun di atas mata ilusion milik Zhao Feng dan keterampilannya sangat luas. Dalam hal kedalaman, labirin kota ilusi tidak lebih tinggi dari Eye of Illusion tetapi kesulitannya adalah keterampilan energi mental yang luas dan dapat menjebak banyak musuh. Sebelum ini, Zhao Feng dibatasi oleh kultivasinya dan tidak mencoba untuk membuat keterampilan seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bertemu lawan yang mencoba untuk menang dengan angka. Kebanyakan dari mereka yang dia lawan sebelumnya adalah sendirian atau dalam kelompok kecil. Keahlian garis keturunan 4 mata lebih dari cukup.
Labirin kota ilusi dibuat dalam situasi ini. Labirin kota ilusion secara khusus dibuat untuk melawan sejumlah besar orang. Tidak peduli berapa banyak yang kamu bawa, aku akan tetap membuat mereka berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Petik 2. Zhao Feng hinggap di dahan pohon. Mata kirinya seperti jurang tak terbatas dan rambut birunya berembus secara misterius dan jahat ditiup angin, memamerkan kebangsawanan garis keturunannya. Masalahnya adalah bahwa labirin kota ilusi Zhao Feng ditempatkan di dekat celah di pohon menjulang Yao dan orang-orang di dekatnya bisa lebih terpengaruh. Selain itu, Zhao Feng masih perlahan memperluas labirin kota ilusinya. Brother Tree, semakin Anda membantu, semakin kuat teknik garis keturunan mata saya. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Feng merasakan gelombang jiwa esensi yang bahkan lebih kuat memasuki dunia energi mentalnya. Itu adalah asal pohon Yao yang menjulang tinggi. Weng gelombang. Jiwa Zhao Feng segera dibersihkan seperti hujan musim semi yang turun. Perasaan ini seperti berendam di kolam spa. Semua luka yang tersembunyi dan dalam bisa disembuhkan. Besar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan pohon menjulang Yao membantunya, pemahamannya tentang roh kayu esensi jiwa menjadi 2 kali lebih efektif. Dalam situasi ini, tingkat energi mentalnya mulai mendekati pada tahap akhir True Lord Rank. Labirin kota ilusi dikonsolidasikan dan diperluas. Jumlah jenius yang jatuh ke kota ilusi labirin meningkat tetapi jumlah yang berjuang keluar menurun. Celepuk-celepuk, ada sesekali 1 atau 2 orang jenius yang jatuh dan menjadi pupuk pohon meroket Yao. Zhao Feng dengan sengaja membuat jalan keluar dan cacat di labirin kota ilusi. Jalan keluar dan kelemahan ini berada di dekat tanah dan mereka yang mengira telah melarikan diri sebenarnya berjalan melalui pintu kematian. Kita harus membunuh Zhao Feng untuk menyelamatkan para murid. Wajah Ye Yanyu menjadi dingin dengan niat membunuh saat pedang transparan muncul di tangannya. Dia berbalik untuk menghadapi Zhuang Wan'er. Zhao Feng hari ini berbeda dari masa lalu. Setidaknya 2 tingkat True Lord Rank tahap akhir diperlukan untuk memiliki kepercayaan diri. Zhao Feng bersembunyi di kedalaman pohon yang menjulang Yao dan memiliki keuntungan di lanskap. Normal True Lord Ranks akan diratakan menjadi pancake bahkan sebelum mereka mendekat. Hal utama adalah bahwa Zhao Feng sangat kuat dan 2 dari 3 mayat hantu True Lord Rank-nya membunuh siapapun yang menjadi sasaran pengambilan darah. Bahkan dalam keadaan normal, hanya Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er yang bisa mengancam Zhao Feng. Menghadapi saran Ye Yanyu, wajah Zhuang Wan'er mulai ragu-ragu. Tidak, suara Zhuang Wan'er dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengapa? Ye Yanyu sangat terkejut. Ye Yanyu, sepertinya kau dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah. Bunuh Zhao Feng. Bunuh pohon yang menjulang Yao. Berapa banyak lagi orang yang akan mati jika kita melakukannya? Apakah semua ini sepadan? Petik 2. Suara Zhuang Wan'er sangat menentukan. Ye Yanyu berhenti. Itu benar, ketiga sekte telah membayar harga terlalu besar untuk membunuh pohon menjulang Yao dan sekte spiritual bulan murni telah kehilangan 3 True Lord Ranks termasuk Yuluo. Pada titik waktu ini, situasinya semakin buruk dan ilusi energi mental Zhao Feng yang luas menjebak banyak orang. Semua orang punya kesempatan untuk mati. Semua orang dari Moon Demon Palace. Mundur. Zhuang Wan'er menatap dalam-dalam pada pemuda berambut biru di cabang sebelum memberikan perintah. Para jenius dari Istana Setan Bulan saling memandang sebelum mundur dan melakukan yang terbaik untuk mengambil yang lain dalam ilusi juga. Zhao Feng tidak benar-benar keberatan dengan para jenius yang mundur ini dan berfokus terutama pada orang-orang dari sekte spiritual bulan murni. Semua orang dari Red Blackcliff Palace. Qigui telah bangun dan memberikan perintah setelah Zhuang Wan'er menghususkan diri dalam garis keturunan mata, dia mengerti betapa menakutkannya Zhao Feng saat ini. Garis keturunan mata Zhao Feng tidak dapat diukur. Qigui belum pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin hanya 8 mata besar dewa yang bisa menekan mata Zhao Feng. Selain itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui tingkat awal yang normal True Lord Ranks dan dengan roh kayu esens jiwa mendukungnya, energinya terus-menerus. Terlepas dari Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu, mungkin tidak ada orang lain yang bisa melihat atau 2 mata dari Zhao Feng. Mundur, Ye Yanyu menggigit bibirnya dan menekan kemarahan dan keengganan di hatinya. Mungkin ketiga sekte yang digabungkan dapat membunuh Zhao Feng dan bahkan Praying Tree Yao, tetapi berapa banyak orang yang akan hidup untuk melihat itu? Harga dan hadiah tidak sebanding satu sama lain. Itu karena Zhuang Wan'er ini menyerah.
Setelah semua, pembalasan Istana Setan Bulan dan Zhao Feng tidak besar. Sister Ye, apakah kita benar-benar akan? Petik 2. Li Hong sangat tidak mau. Aku ingin membunuhnya 10 kali lebih banyak darimu, tetapi berapa banyak orang lain yang harus mati demi Yu Luo dan kematian perusahaan? Ye Yanyu menggelengkan kepalanya pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Zhao Feng lagi ketika Zhuang Wan'er mundur. Hanya dia dan Zhuang Wan'er yang dikombinasikan memiliki peluang 50-60% untuk membunuh Zhao Feng. Hanya Lu Tianyi yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zhao Feng sendirian. Hahaha, semua manusia ini mundur. Petik 2. Pohon yang menjulang Yao tertawa. Kegembiraannya tak terlukiskan. Semua orang dari 3 sekte telah mundur, meninggalkan 10 hingga 20 mayat. Pada titik waktu ini, hanya 6 dari 10 True Lord Ranks asli telah pergi. Mata ilusi Zhao Feng meninggalkan satu lagi Lord Rank sejati di belakang. Ekspresi mereka dari ketiga sekte itu gelap. Setengah kecil dari 10 True Lord Ranks telah jatuh. Hanya memikirkan hal ini membuat hati para jenius menjadi dingin. Zhao Feng berdiri di cabang dan mengusir para jenius dari ketiga sekte dengan matanya. Ketika mereka mundur sejauh 4 hingga 5 mil, dia berbicara, "Brother Tri, jangan berhenti. Kami akan menabrak anjing yang melarikan diri." Petik 2. Yakin, pohon menjulang Yao percaya pada kekuatan Zhao Feng dan mengerti bahwa ketiga sekte mungkin kembali setelah beberapa saat. Akan lebih baik melumpuhkan musuh. Orang-orang ini sudah mundur 4 hingga 5 mil dan keluar dari jangkauan akar saya. Bagaimana Anda akan merawat mereka? Petik 2. Pohon menjulang Yao bertanya, "Ada satu langkah yang bisa aku coba." Mata Zhao Feng berbinar. Dengan roh kayu Essence Soul mendukungnya, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan langkah itu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan menjadi satu dengan alam dan memfokuskan seluruh energinya. Ini adalah pemahaman yang dia curi dari Xin Wuheng dan dia merasa seolah-olah niat ini telah melampaui batas peringkat Lord sejati. Pada saat yang sama, mata kiri Zhao Feng mulai mengembun auranya. Mendadak, aura kuno, tak terukur, mengerikan yang terpancar dari Zhao Feng dan pohon menjulang di bawah kaki Zhao Feng menjadi gelisah. Aura ini tampaknya berasal dari zaman kuno. Mungkinkah ini dari 10.000 ras kuno? Itu tidak mungkin. Roh kayu Essence Straying Tree Yao mengalir di Zhao Feng tanpa kendali. Hehe, jadi memang begitu. Pemuda misterius yang melepaskan aura kuno tiba-tiba tertawa ringan. Segera setelah itu, pohon menjulang Yao merasa seolah-olah tubuh Zhao Feng telah kehilangan jiwanya. Sua, kesadaran Zhao Feng keluar dari cangkangnya dan melangkah ke awan. Pada saat yang sama, para jenius dari 3 sekte telah mundur 5 hingga 6 mil, keluar dari jangkauan akar pohon Yao yang menjulang tinggi. Semuanya santai. Bocah itu tidak akan berani keluar bahkan jika dia punya 100 nyali lagi. Petik 2. Bajingan ini hanya bergantung pada perlindungan Traying Tree Yao. Jika dia berani mengikuti, dia akan menemukan kematiannya sendiri. Petik 2. Suara-suara yang tidak mau terdengar dari antara kelompok. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan tekanan yang tidak enak. Tampaknya ada mata di langit yang dengan dingin mengawasi setiap gerakan mereka. Ketidaknyamanan dan tekanan menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan seolah-olah mereka telah ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam genangan es. Ya Tuhan, itu, sepasang suami istri jenius mendongak dan langsung menjadi lumpuh. Suara mereka bergetar dan menjadi linglung. Semakin banyak memandang ke langit dan tampaknya disambar petir. Tanpa sadar, mata langit biru transparan telah muncul di langit dan menyaksikan dengan dingin ke bumi di bawah. Mata itu, hati Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bergetar. Semua orang di bawah True Lord Rank gemetar karena tekanan. Mata ini lagi, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Petik 2. Qi Gui menarik napas dalam-dalam. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat mata surga, kekuatan yang dibawa mata pertama kali tidak sekuat ini. Namun, aura dan momentum yang dibawa mata ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Qi Gui. Insting memberitahu Qi Gui bahwa mata ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dia bayangkan. Inilah yang diuji Zhao Feng. Bab 432 Lu Tianyi. Para murid dari ketiga sekte semua mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Hati mereka bergetar dan tekanan energi mental yang tak terlukiskan membuat mereka tidak bisa bernapas. Di langit,
Mata surga yang tampak ada dengan langit dan bumi berkilauan biru saat menatap bumi dengan dingin. Mata ini terlihat sangat akrab. Mungkinkah? Ye Yanyu dan kawan-kawan melirik ke arah kedalaman hutan tak percaya dan banyak jenius menyadari bahwa mata ini sangat mirip dengan mata kiri Zhao Feng. Qi Gui dari Black Cliff Palace mengambil napas dalam-dalam dan merupakan orang pertama yang mengenali mata ini. Pada saat ini, mata surga ini membawa tekanan besar pada para jenius. Qi Gui, kamu sepertinya tahu sesuatu. Mata apa ini dan kekuatan apa yang dimilikinya? Petik 2. Bahkan seseorang sekuat Ye Yanyu harus menekan kegelisahan di hatinya. Mata surga melihat ke bawah dan tak terukur. Apa yang saya tahu terbatas, tetapi saya dapat mengkonfirmasi bahwa mata ini dapat menggunakan tekanan energi mental dan Zhao Feng pernah menggunakan keterampilan ini 100 hingga 200 mil jauhnya untuk memadamkan Gosai Dark Lantern. Warines ditulis di wajah Qi Gui. Itu adalah pertama kalinya bahwa keduanya bentrok dalam hal garis keturunan mata. 1 hingga 200 mil. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dari jauh. Apa batas mata surga Zhao Feng saat itu? Hanya Zhao Feng yang tahu jawabannya. Mata rohani Tuhannya bisa sejauh apa yang bisa dia lihat. Dengan meningkatnya kultivasinya, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat dari ribuan mil jauhnya. Tanpa batasan indranya, tidak ada kesulitan dalam dirinya melihat 2000 mil. Tentu saja, semakin jauh dia melihat, semakin banyak energi yang digunakan. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan melakukan ini. Itu perasaannya. Kesadaran Zhao Feng melayang ke awan dan mengamati bumi di bawah. Seolah-olah dia memandang rendah dunia yang dia ciptakan. Melakukan hal ini membuatnya bersemangat. Tentu saja, dalam proses ini, energi Zhao Feng dengan cepat digunakan. Meskipun penggunaan energi masih besar, itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Alasan dia menggunakan mata surga sekarang adalah untuk menggunakan jiwa esens roh kayu untuk mendukungnya. Melalui analisisnya, Zhao Feng sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan energi akan bervariasi tergantung pada jarak. Semakin jauh dari lompatan, semakin banyak energi yang digunakan. Sebaliknya, Zhao Feng hanya melompat 5 atau 6 mil jauhnya dan pengeluarannya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Ada alasan lain. Pengeluaran akan terbalik beberapa kali saat menggunakan serangan. Petik 2. Zhao Feng memikirkan kembali bagaimana dia telah memadamkan lentera gelap mata hantu. Pada titik ini, tingkat energi mental Zhao Feng berbeda dari sebelumnya dan dengan roh esensi roh kayu mendukungnya, dia tidak khawatir. Untuk 1 atau 2 napas berikutnya, Zhao Feng fokus pada mengalami sensasi ini. Dengan matanya yang melayang di udara, dia memiliki koneksi dengan tubuhnya tetapi tidak bisa mengendalikan gerakan tubuhnya. Zhao Feng masih menyadari bahwa di bawah kondisi ini penggabungannya dengan alam mencapai tingkat yang luar biasa. Ini juga mengapa ketika semua energinya terfokus dan dia menjadi satu dengan alam, lebih mudah baginya untuk mencapai keadaan ini. Terlepas dari itu, kontrol mata spiritual Dewa Zhao Feng lebih baik karena ia telah bergabung dengan surga dan bumi. Bahkan Sovereign akan dipindahkan ke sini. Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakan garis keturunan mataku dalam kondisi ini. Hati Zhao Feng bergerak. Tanpa sadar, beberapa napas telah berlalu. Dan para jenius dari ketiga sekte itu gelisah. Mereka hormat dan waspada terhadap mata surga. Tekanan tak terlihat tetap ada di hati mereka. Bajingan Zhao, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bertarung. Seorang pahlawan tidak bersembunyi dan menonton dari jauh. Petik 2. Ekspresi Li Hong redup. Tekanan tidak enak membuatnya waspada tetapi juga marah. Betul, jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan bertarung. Petik 2. Para jenius dari ketiga sekte setuju. Mockery muncul di Eye of Heaven. Garis menembak jiwa es. Suara dingin misterius terdengar dalam energi mental. Weng gelombang-gelombang. Mata besar itu sepertinya berisi sebuah jurang es yang menyala dan menembakkan seberkas cahaya setebal kepalan tangan. Siu, sinar cahaya setengah transparan dan tidak bisa ditangkap dengan sens spiritual saat terbang. Hati-hati, seru Ye Yanyu secara naluriah. Pada saat itu, surga bergema dengan Yuan Qi yang dingin dan kekuatan asli ini berasal dari mata surga. Serangan itu kilat cepat dan penuh dengan es Yuan Qi. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura kuno yang elegan. Huang,
Li Hong tidak bisa bereaksi sama sekali dan sinar cahaya menembus tubuh dan jiwanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mata surga bisa langsung menyerang dan menjadi begitu cepat. Si gelombang-gelombang-gelombang. Jari-jari 1 mil di sekitar Li Hong membeku dan daerah itu tampak dingin secara alami. Tubuh Li Hong menjadi kaku dan mulutnya tetap terbuka lebar. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membeku menjadi patung. Aku tidak berpikir bahwa mata surga bahkan dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan mataku. Tatapan Zhao Feng tetap di langit. Energi yang digunakan dalam serangan itu sangat besar dan itu beberapa kali norma. Namun, efeknya juga sangat jelas. Mata surga bergabung ke langit dan sangat meningkatkan jumlah Yuan Qi yang dipanggil. Dalam keadaan itu, keadaan tingkat energi mental Zhao Feng telah melebihi batas normalnya. Manusia, kekuatan asalku dengan cepat memudar. Pohon yang menyedihkan, suara sedih Yao terdengar. Ada kerugian saat ada hadiah. Bukankah aku baru saja menyelesaikan tahap akhir True Lord Rank? Petik 2. Zhao Feng tetap tidak tergerak. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani mencoba ini dengan mudah, tetapi sekarang tingkat energi mentalnya lebih kuat daripada tingkat awal True Lord Ranks dan mendapat dukungan dari roh-roh esens kayu. Dalam proses ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan Wood Spirit Essence Soul. Weng gelombang-gelombang. Jiwa Zhao Feng diisi ulang dan mendapatkan pemahaman dari roh kayu Essence Soul. Hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng telah meningkat dengan cepat. Jiwa esensi roh kayu memang sesuai dengan namanya yang bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal yang mencoba untuk memahami jalan menuju alam Dewa Void. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Dekat tanah, saudara Li Hong, para jenius dari sekte spiritual bulan murni berseru. Mereka telah menyaksikan Eye of Heaven menembakkan seberkas cahaya dan membekukan Li Hong menjadi kunci pintu. Saudara Li Hong, semua orang berteriak dan melelehkan es yang membeku, tetapi Li Hong tidak bereaksi. Aura kehidupan di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, tapi dia tidak bereaksi. Serangan dingin yang ekstrim telah membekukan pikirannya untuk selamanya. Kecuali seorang raja di Void God Realm tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Qi Gui menarik napas dingin. Tidak ada yang mungkin bisa selamat dari langkah itu saat itu. Li Hong pada tahap akhir True Lord Rank selesai dengan satu pandangan dan bahkan Ye Yanyu dan Zhuang Waner hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Hati para jenius langsung terguncang dan beberapa bahkan membungkus sehubungan dengan mata di surga. Semuanya santai. Metode ini tidak dapat digunakan. Beberapa kali. Petik 2. Qi Gui cukup yakin. Dia telah kehilangan hampir semua kekuatan pertempurannya dan Zhao Feng mungkin tidak akan membuang energi untuk menghabisinya. Sekarang, dari 6 True Lord Ranks, hanya 4 yang memiliki kemampuan untuk bertarung. Qi Gui dan Li Hong keduanya tidak bisa berbuat banyak. Mundur dari ngarai ini. Ye Yanyu dan Zhuang Waner bertukar pandang saat mereka melirik mata surga sebelum mundur dengan cepat. Sua, mata surga menghilang dari awan. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang saat kesadarannya kembali ke tubuhnya. Langkah saat itu hanya berlangsung beberapa napas, tetapi 30-40% dari energi garis keturunan matanya telah digunakan dan ini adalah dengan roh kayu Essence Soul yang mendukungnya. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan menggunakannya dengan mudah. Manusia, sepertiga dari roh kayu esensi jiwa saya digunakan saat itu. Pohon menjulang Yao setengah khawatir dan setengah bahagia. Senang bahwa True Lord ranking dari 3 sekte telah melemah lebih dari setengah, tetapi sedih bahwa banyak energi digunakan. Nilai sepertiga dari roh kayu Essence Soul tak terukur. Sebagian diserap oleh Zhao Feng sementara bagian lainnya digunakan. Tepat pada saat ini, Brother Zhao Feng, reruntuhan Treasure Palace akan segera turun tetapi ada berita buruk. Lu Tianyi yang berada di peringkat pertama dari 10 True Lord Ranks mendekat. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar di benaknya. Lu Tianyi. Hati Zhao Feng tergerak. Orang ini adalah jenius terkuat di antara mereka yang telah memasuki reruntuhan dan tampaknya, kultivasinya telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat sosok malas yang agak gemuk mendekati ngarai misterius beberapa ratus mil jauhnya. Angin aneh di luar ngarai misterius sudah cukup untuk memblokir jejak True Lord Rank. Pemuda malas melambaikan tangannya. Ledakan, sebuah telapak tangan emas membuka jalan menembus angin ngarai misterius.
Angin terkuat di sana bahkan bisa merobek True Lord ranks, tetapi orang ini baru saja merobeknya. Hati Zhao Feng bergetar. Sebuah langkah santai dari pemuda menciptakan kekuatan yang melebihi True Lord rank. Itu bahkan lebih kuat dari mata surgawi Zhao Feng. Saudara Lu, para murid mundur dari sekte spiritual bulan murni berseru. Lu Tianyi, para jenius dari Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace penuh dengan waspada dan rasa hormat.